Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi fid dini man latafa wa ikhtarahu min al-ibad. Allahumma shalli ala habibika wa rasulika al-mustafa al-mukhtar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Saudaraku calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan yaitu Idul Fitri dan telah mengakhiri daripada bulan Ramadan. Orang yang telah melakukan ibadah di bulan Ramadan, ada kalanya yang dia termasuk minal muflihin, ada kalanya minal khosirin. Ada di antara mereka yang beruntung dan husnul khotimah melewati bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang tidak beruntung dan tidak berhasil melewati Ramadan dengan baik. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhyiddin Az-Zadah. Beliau membuat kitab 8 jilid yaitu Hasyiah Syahzadah ala Tafsir Bawawi. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau hari kemenangan daripada Hari Raya Idul Fitri adalah orang-orang yang telah mencapai derajat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Yang pertama yakni man barra liwalidayhi. Ketika dia telah melewati bulan Ramadan, kemudian ada keinginan dan ada semangat yang tinggi untuk semakin memuliakan kedua orang tua, maka dia adalah orang yang telah lulus melewati yaitu Ramadan dan mendapatkan hari kemenangan. Dikatakan oleh beliau pengarang yaitu kitab Baqa'iqul Akbar bahwa salah satu surganya Allah itu adalah untuk mereka yang memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah qad aflaha man tazakka, yakni man tarakal mail ila zulmah. Orang ketika telah mencapai tanggal 1 yaitu bulan Syawal, kemudian hatinya semakin dibuka dan diinginkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan perintahnya Allah, maka dialah ciri-ciri orang yang telah lulus melewati daripada bulan Ramadan. Semakin malas untuk melakukan maksiat, semakin cinta untuk melakukan kebaikan, semakin cinta untuk sedekah, semakin meningkat daripada membaca Al-Quran, maka dialah ciri-ciri orang yang husnul khotimah melewati bulan Ramadan. Yang ketiga, waqila qad aflaha man tazakka, yakni man tarakal ghibah. Ciri-ciri orang yang telah lulus melewati bulan Ramadan dan diharapkan tahun berikutnya akan menjadi lebih baik, menjadi orang yang muflihin adalah ketika mereka semakin senang untuk meninggalkan yaitu kemaksiatan yang berupa ghibah. Ketika dia semakin benci dengan ghibah, tidak suka membicarakan kekurangan orang lain, maka dialah ciri-ciri orang yang telah sukses dan lulus melalui daripada bulan Ramadan. Karena salah satu dosa yang kemudian sangat dibenci oleh Nabi Muhammad adalah melakukan ghibah itu sendiri. Marilah kita semuanya menanamkan dalam hati kita perasaan susah dan sedih ketika ada orang-orang menghibah kita. Ketika ada orang zalim dan orang yang terzalimi, siapa yang harus kita tolong terlebih dahulu? Apakah orang zalim atau terzalimi? Maka para ulama sepakat yang harus kita tolong terlebih dahulu ketika ada orang yang zalim dan terzalimi adalah orang zalim. Kenapa bisa? Karena orang zalim ketika dia mati, maka matinya su'ul khotimah, matinya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini kita semuanya ketika dihibah oleh orang lain, jangan kemudian lantas kita marah. Jangan lantas kemudian kita terdiam, tapi kita evaluasi diri, ya Allah, jadikanlah aku orang yang tidak pantas untuk dihibah. Kenapa? Gara-gara aku dihibah, maka ada umat di antara umat Nabi Muhammad kemudian menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah qad aflaha man tazakka, yakni man dzakarallahu katsira. Ketika dia telah melewati yaitu telah bertemu dengan tanggal 1 Syawal, kemudian semakin mulutnya dicondongkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu zikir, maka dialah orang yang telah bertemu dengan hari kemenangan. Ada sebuah kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin
daripada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati ilal mizan. Dikatakan oleh Imam Abu Laits, di akhir zaman Kanjeng Nabi diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj au kama qala, bahwa ada seorang hamba digiring menuju ke nerakanya Allah Subhanahu, ketimbangan amal baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Fayastahiqun nar bikasratil dzunubi wa qillati hasanati. Orang ini dicap oleh malaikat, ente ahli neraka. Kenapa? Karena lebih banyak maksiatmu daripada amal baikmu. Apakah kemudian ketika dia ahli maksiat masuk neraka? Oh, belum tentu. Kemudian Allah mengatakan, ya malaikati umduru daftaroh. Coba buka lagi catatan amal baik dan buruknya. Hal tajidu lahu syai'unal hasanah. Mungkinkah kalian akan menemukan kebaikan sehingga aku akan mengampuni semua dosanya dan menjadikan dia ke dalam surgaku? Qalu, malaikat mengatakan, la najidu lahu syai'un minal hasanah. Kami telah berkali-kali membuka catatan baik buruknya, ya Allah. Ternyata dia dalam hidupnya tidak pernah berbuat amal baik sama sekali. Allah mengatakan, ya malaikati indi lahu syai'un minal hasanah. Aku punya pendapat, aku punya catatan, orang ini harusnya masuk surgaku. Apa ya Allah? Innahu qad nama. Dia itu orang yang setiap hari maksiat. Tapi di suatu malam dia itu kemudian bangun tidur, kemudian wa aroda ayat Qur'ani. Tiba-tiba dalam hatinya ada sebuah sentilan hati ingin datang ke majelis zikir, ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakholaba alaihi nam. Tapi karena ngantuk, maka falam yaktir ayat Qur'ani. Akhirnya dia ketiduran dan tidak jadi berzikir untuk berzikir kepadaku. Isyhadu inni qad ghafartu bidzalik. Ketahuilah wahai para malaikat, karena orang ini dalam hidupnya adalah cinta zikir, maka aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Maka untuk mengevaluasi apakah kita di tahun depan, apakah kita telah mendapatkan hari kemenangan itu, maka pastikan mulut kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan oleh para ulama salafun shalih, bahwa di dalam Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan iblis. Yang iblis itu berada di antara mulut-mulut kita, yang iblis itu memfakka, menjauhkan kita dan melarang kita serta mempengaruhi diri kita agar tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya Al-Habib Umar bin Hafid atau mertua beliau juga, beliau pada suatu ketika pernah ngaji di suatu majelis yang besar yang dihadiri ribuan mungkin daripada jamaah. Ketika sedang memberikan kajian ilmiah, tiba-tiba ada orang datang ke sana dan tiba-tiba beliau mengatakan orang ini, ulama ini adalah ahli maksiat, ulama ini dengan cacian-cacian yang tidak pernah secara zahir dilakukan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ahli zina, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Seorang contoh daripada orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Syawal, yaitu orang yang telah mensucikan hatinya. Beliau diam ketika dihina. Ketika dihina beliau diam, kemudian beliau seakan-akan menghormati orang yang telah sedang menghina beliau. Orang pada marah, tapi beliau mengatakan jangan ditangkap dia, biarkan dia menghina saya karena memang saya pantas untuk dihina. Setelah selesai dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kemudian orang tersebut pergi. Habib melanjutkan keterangannya dan kemudian selesai pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, ketika beliau menginjakkan ke kakinya ke dalam rumah, kemudian fabaka bukaan syadidan. Habib Muhammad menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Murid-muridnya bertanya, ya Syekh, lima tabki, kenapa engkau menangis? Kemudian Habib Muhammad mengatakan, tadi ada orang yang mencaciku, menghinaku, memfitnahku. Tapi saya itu lupa belum ngasih maaf. Baru masuk rumah kemudian keinget langsung ngasih maaf kepada orang tersebut. Karena aku terlambat ngasih maaf kepada orang yang bersalah kepadaku, maka itulah dosa terbesar dalam hidupku yang pernah aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa Syekh kok bisa? Kan kamu dicaci, dimaki, harusnya engkau yang kemudian dimintai maaf. Kenapa Anda yang kemudian memberi maaf kepada dia? Karena begini, kalau orang tadi itu sampai mati sebelum aku ngasih maaf, berarti orang tadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak disebut orang cinta kepada orang lain ketika ridho ketika orang lain tersebut menjadi orang ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa terbesar di dalam hidupku ketika aku terlambat ngasih maaf atas orang yang telah menghinaku.
Akhirnya beliau menangis dan menangis puluhan tahun karena beliau terlambat ngasih maaf. Bagaimana dengan kita? Dengan sombong, orang itu telah salah dengan saya, menghina saya, harusnya dia yang minta maaf kepada saya. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan itu bukan ciri-ciri orang yang telah mendapatkan kemenangan. Kemudian yang berikutnya adalah katanya Syahzadah, qad aflaha man tazakka, yakni bidilawatil Quran. Ciri-ciri orang yang telah mendapatkan ke hari kemenangan, Ramadannya diterima, dia semakin semangat untuk tadarus Al-Quran. Makanya mari kita semuanya semakin semangat tadarus Al-Quran. Dikatakan oleh beliau Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Ibrahim bin Smith bahwasanya man qara al-Quran fastadharuhu, barang siapa orang yang mau ngaji Al-Quran kemudian berusaha mengamalkan isi Al-Quran, kemudian adkhalahul jannah, orang tersebut pasti akan menjadi ahli surganya Allah. Bahkan kedua orang tua yang anaknya cinta membaca Al-Quran akan dipakaikan mahkota jubah yang berasal dari emas surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ahu, bahkan orang yang ahli dan rajin membaca Al-Quran akan diberi hak memberikan syafaat kepada 10 orang bi asyratin min ahli baiti, qad istaujaba ilan nar, yang aslinya harusnya dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan, dia semangat untuk semakin ngaji Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan setiap hari 1 juz, setelah Ramadan setiap hari minimal 2 juz atau selebihnya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah bi ikhlasi amali. Orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ketika masuk bulan Syawal adalah dia semakin mengikhlaskan amalnya. Mari kita lihat bagaimana kisah para ulama, kenapa mereka bisa barokah ilmunya. Kita contohkan Imam Abi Hasan Ali Al-Mawardi, seorang pengarang kitab, yaitu kitab Al-Hawi Al-Kabir 19 jilid, kitab Adabud Dunya Waddin 2 jilid, kitab Ahkam Sultaniyah. Beliau ketika mengarang kitab itu apakah kemudian tercetak? Enggak. Di zaman beliau hidup nggak ada yang tahu bahwa beliau adalah seorang ulama besar. Kenapa? Karena nggak ada kitab yang tercetak. Kemana kitabnya? Kitabnya dimasukkan ke sebuah gua, kemudian dia bilang kepada muridku, aku tidak ridho siapapun orang membuka gua ini. Kenapa? Karena aku tidak ingin sebelum aku mati kemudian kitabku tercetak. Aku khawatir nanti kalau kitabku dicetak kemudian orang memujiku, orang memandangku, oh ini ulama besar. Inilah kemudian akhlaknya para ulama ketika mereka beramal tidak melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, teman-teman, para jamaah semuanya, marilah kita ikhlaskan niat. Kita kuliah karena Allah, kita belajar karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pengen dipuji. Anak saya kuliah di IAIN Surakarta. Anak saya kuliah, Masya Allah. Ini bukan karena itu. Anak saya menghafalkan Al-Quran, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita niat untuk selain Allah, maka disitulah marahnya Allah akan diberikan kepada kita semuanya. Hati-hati dengan niat. Jangan sampai belajar ilmu dengan susah payah karena tujuannya itu cari titel sarjana, karena cari pamor, karena cari dimuliakan oleh orang lain. Tapi niatkan mencari ilmu di IAIN Surakarta atau di kampus-kampus yang lain karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Yang berikutnya adalah yakni nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang semakin mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ketika di depan akhwat, di depan lawan jenis, menundukkan pandangan mata. Jadi ketika Anda telah melewati bulan Ramadan, masuk kuliah lagi, melihat lawan jenis kok semakin menolong, ya itulah ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Maka tundukkan pandangan mata kita. Ada seorang ulama, gurunya guru kami, namanya Syekh Hasan Masyad. Beliau setiap malam mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi ketemu Nabi Muhammad itu seperti nyata. Itu satu-satunya mimpi yang tidak mungkin keliru, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Hadisnya sahih, barang siapa orang mimpi bertemu dengan aku, maka sesungguhnya dia telah melihatku secara nyata. Dan orang yang telah mimpi melihatku, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasan Masyad dari Somal, beliau setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Pada suatu ketika beliau lebaran. Kalau kita di sini halal bihalal, begitu kurang lebih. Kemudian di tetangganya itu ada TV. Di TV itu disetel suatu film. Nah, filmnya itu ternyata membuka aurat. Ada akhwat, ada wanita
mungkin kebuka dadanya atau membuka aurat telanjang, gara-gara dia nggak sengaja melihat wanita telanjang itu, dia berbulan-bulan tidak bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari jaga pandangan mata kita, jangan sampai kita ridhoi untuk memandang sesuatu yang dibenci dan tidak dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya Syekh Hasan Masad. Akhirnya dia datang ke Madinah, kemudian bertobat, sholat hajat, baca sholawat yang banyak, baru bisa lagi mimpi ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang mendapatkan hari kemenangan atau mendapatkan yaitu husnul khotimah, melewati bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal sebagai orang muflihin adalah man taroka mahabbatad dunya. Orang tersebut semakin hatinya rindu kepada akhirat, rindu kepada Allah, rindu kepada syariat, dan meninggalkan yaitu cinta kepada duniawi. Ini adalah ciri-ciri yang menjadikan sebab kita semuanya menjadi orang yang muflihin, menjadi orang yang beruntung mendapatkan surganya Allah, beruntung di dalam mendapatkan Idul Fitrinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk semua golongan tadi, kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Semoga mata kita, mimpi kita selalu dimimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Dema Fakultas Tarbiyah IAIN Surakarta dan seluruh organisasi yang ada menjadi organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.